Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Elektro. Jadi seperti biasa saya membuat video pendahuluan sebelum kita masuk ke kelas pada pertemuannya. Jadi ini untuk pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan apa saja yang akan kita pelajari. Setelah sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah membahas persamaan diferensial, baik itu jenis, klasifikasi, solusi untuk memecahkan persamaan diferensial sederhana, kemudian yang terakhir kemarin kita sudah membahas cara membuat persamaan diferensial. Ya. Nah, di pertemuan kedua nanti di kelas kita akan pembahasan sebagai berikut. Nah, mungkin di sini teman-teman kalau melihat ada pertemuan 2 dan 3 ya. Jadi ini tidak bisa kita selesaikan sekali pertemuan ya. Makanya saya taruh ada pertemuan 2 dan 3. Sehingga nanti kemungkinan pertemuan 2-nya itu kita akan membahas dari 1 sampai 3 ya. Terus nanti pertemuan ketiganya kita membahas dari persamaan diferensial sampai persamaan diferensial tak eksak ya. Persamaan diferensial linear sampai dengan persamaan diferensial tak eksak. Oke, jadi kita yang pertama nanti akan membahas solusi untuk PDB order 1 dengan integrasi langsung. Nah, kalau untuk yang bagian pertama ini, saya rasa ini cukup mudah ya. Karena nanti biasanya soalnya seperti ini. Misalkan kalau saya punya dy per dx, ini sama dengan 2x. Nah, kita bisa tinggal memindahkan dx ini ke sebelah kanan, lalu kita integrasi. Nah, untuk yang kedua, ini juga mirip dengan yang pertama ya, tapi mungkin soalnya lebih kompleks dengan kita menggunakan integrasi langsung. Metode pemisahan variabel ini untuk soal yang lebih kompleks dari nomor 1. Nah, kemudian kalau persamaan homogen substitusi, pertama teman-teman perlu lihat dulu persamaannya. Kalau persamaannya itu adalah persamaan diferensial homogen, jadi nanti kita bisa menggunakan metode substitusi namanya. Jadi kita bisa mensubstitusi Y sama dengan PX, lalu nanti berdasarkan langkah-langkahnya kita nanti membuat turunannya gitu, dan seterusnya nanti ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti kalau misalkan kita hanya bisa membahas di pertemuan 2 itu dari 1 sampai 3 ini, nanti di pertemuan ketiganya kita bahas sisanya gitu ya. Atau kalaupun nanti memang tidak cukup, nanti kita akan bahas di pertemuan keempat gitu. Itu hanya skema saja. Jadi pada dasarnya 2 pertemuan kita bisa selesaikan ini. Oke, untuk selanjutnya persamaan diferensial linear. Kalau misalkan nanti teman-teman punya masalah bentuknya itu seperti ini adalah bentuk persamaan diferensial linear. Nah, cara menyelesaikannya nanti udah ya, kita bahas di kelas. Nah, lalu nanti kalau misalkan teman-teman menemukan soal bentuknya seperti ini persamaan diferensial linear, akan tetapi ada fungsi di sebelahnya ya, fungsi ini, y pangkat n. Jadi kalau ada y pangkat n, atau y pangkat 2, y pangkat 3, dan seterusnya, itu bisa kita menggunakan metode persamaan Bernoulli untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya. Lalu nanti ada persamaan diferensial eksak, kemudian ada persamaan diferensial tak eksak. Nah, terakhir sebenarnya ada satu lagi. Di sini cara menentukan faktor integrasi. Ya, cara menentukan integrasi. Karena menentukan faktor integrasi ini penting ketika teman-teman nanti akan menyelesaikan persamaan diferensial eksak ataupun yang tak eksak ya. Jadi ini penting untuk menyelesaikan dua persamaan ini. Sehingga nanti perlu kita bahas. Oke, jadi mungkin hanya itu saja untuk pengenalan pada video. Nanti kita akan bahas secara detail di pertemuan di kelas. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.